Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita berbicara tentang sosok yang menjadi pilar kokoh dalam sejarah Islam. Seorang lelaki yang tegas, pemberani, namun hatinya dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah. Akan tetapi, sebagaimana tokoh besar lainnya, tidak semua kisah yang beredar tentang beliau memiliki dasar yang kuat. Dalam ilmu sejarah Islam, setiap peristiwa baru bisa diterima bila memiliki sanad yang syahih atau paling tidak riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, bila ada kisah populer tentang Umar yang tidak kita dapati di sini, besar kemungkinan riwayat tersebut lemah atau tanpa dasar yang jelas. Gambar-gambar yang digunakan dalam video ini bersifat ilustratif dan tidak mencerminkan wajah atau sosok asli tokoh sejarah. Dalam menyusun perjalanan hidup beliau, kita merujuk pada karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Umar ibn Al-Khattab, His Life and Times, sebuah kitab yang menekankan riwayat-riwayat terpercaya. Buku ini tidak hanya menyingkap ketegasan Umar sejak awal keislamannya, tetapi juga menyoroti perannya yang agung sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang menegakkan keadilan, memperluas wilayah Islam, serta menancapkan fondasi kokoh bagi peradaban Muslim. Mari kita telusuri bersama perjalanan hidup Umar bin Al-Khattab dengan cahaya riwayat yang otentik, agar teladan keberanian, ketegasan, dan keadilannya bisa menjadi pelajaran berharga dalam menapaki kehidupan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisah mereka. Di tengah padang pasir yang gersang, pada masa jahiliyah yang gelap, lahirlah seorang bayi dari kabilah Quraisy yang kelak mengguncang sejarah dunia. Bayi itu diberi nama Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza dari kabilah Adi, salah satu kabilah terhormat di Makkah. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada generasi ke-9, sementara kunyahnya yang masyhur adalah Abu Hafsh. Allah anugerahkan kepadanya tubuh yang tinggi, kekar, dengan kulit putih kemerahan, rambut yang tipis, serta janggut yang tebal. Ia dikenal sebagai seorang lelaki yang tegas, cepat marah bila melihat kebatilan, namun di balik ketegasannya tersimpan hati yang lembut dan penuh kepedulian. Umar tumbuh dalam keluarga yang tidak asing dengan kehidupan keras. Ayahnya, Al-Khattab, dikenal kasar, sering memaksa Umar bekerja sejak muda, menggembala unta dan memeras keringat di bawah terik matahari. Ibunya, Hantamah binti Hisham, berasal dari keluarga terhormat, sehingga Umar mewarisi baik kehormatan nasab maupun keteguhan watak. Di masa jahiliyah, ia telah menjadi sosok terpandang. Seorang pemuda yang mahir menunggang kuda, piawai dalam gulat, kuat dalam berlari, dan sangat disegani di pasar Ukaz. Kecerdasannya membuatnya menjadi salah satu dari sedikit orang Quraisy yang bisa membaca dan menulis. Ia pun diangkat sebagai duta kaum Quraisy, sering berbicara dalam perundingan antar kabilah dan kata-katanya selalu diperhitungkan. Namun kehidupan jahiliyah telah menjerumuskannya dalam kesesatan. Umar termasuk orang yang keras menentang Islam pada awal dakwah Nabi. Ia melihat agama baru ini sebagai ancaman bagi tradisi nenek moyang Quraisy. Kebencian itu memuncak pada suatu hari ketika ia mengambil pedangnya dan bersumpah hendak membunuh Muhammad. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju tempat Rasulullah berada. Di tengah perjalanan, seseorang menghentikannya dan bertanya kemana ia hendak pergi. Ketika Umar mengatakan niatnya, orang itu menatapnya dan berkata, "Engkau akan membunuh Muhammad, padahal keluargamu sendiri telah masuk Islam? Adikmu, Fathimah binti Al-Khattab, bersama suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti agamanya." Kabar itu membuat darah Umar mendidih. Ia berbalik arah menuju rumah Fathimah. Dari luar, ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arat. Umar menggedor pintu dan masuk dengan amarah membara. Khabbab bergegas bersembunyi, sementara Fathimah dan Sa'id menyembunyikan lembaran mushaf.
Umar langsung memukul Sa'id dengan keras, lalu menampar adiknya hingga darah mengalir dari wajahnya. Namun Fathimah tetap tegar seraya berkata, "Wahai Umar, lakukanlah sesukamu. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan kembali bagi kami." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar hati Umar. Tatapan mata adiknya yang penuh keyakinan menusuk ke dalam jiwanya. Hatinya mulai luluh. Ia meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca. Fathimah menolak, lalu berkata, "Engkau najis, tidak boleh menyentuhnya kecuali setelah bersuci." Umar pun membersihkan diri, lalu membaca ayat-ayat dari surah Taha. "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Saat itulah air mata jatuh dari matanya dan kegelapan hatinya mulai terusir oleh cahaya iman. Dengan hati bergetar, Umar segera menuju rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Ia mengetuk pintu dengan keras. Para sahabat yang di dalam ketakutan karena Umar dikenal musuh yang paling garang terhadap Islam. Tetapi Rasulullah berkata dengan penuh keyakinan, "Biarkan dia masuk." Umar pun masuk dengan pedang terhunus. Rasulullah mendekatinya, menatapnya lekat, lalu menggenggam bajunya seraya berkata, "Wahai Ibn al-Khattab, tidakkah engkau berhenti hingga Allah menurunkan kehinaan kepadamu, atau engkau menerima kebenaran ini?" Tubuh Umar bergetar, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Takbir bergema di rumah Arqam. Para sahabat bersorak gembira. Keislaman Umar menjadi titik balik besar dalam perjalanan dakwah. Ia menundukkan kepala, menenangkan diri sejenak, sebelum akhirnya menatap Rasulullah dengan mata yang berkilat tekad. "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, hidup maupun mati?" Rasul menjawab, "Benar." Umar berkata, "Kalau begitu, mengapa kita harus sembunyi-sembunyi? Demi Allah, esok aku akan mendatangi Ka'bah dan mengumumkan Islamku." Benar saja, keesokan harinya Umar berjalan menuju Ka'bah, diikuti oleh para sahabat. Di depan mata Quraisy, ia berdiri tegak dan mengumandangkan syahadat dengan suara lantang. Quraisy marah, menyerangnya, namun Umar menghadapi mereka dengan keberanian luar biasa. Sejak hari itu, kaum muslimin bisa beribadah lebih leluasa, karena Umar berdiri sebagai pelindung mereka. Keislaman Umar memberi kekuatan yang sangat besar. Dakwah yang semula dalam tekanan berat kini memperoleh tameng yang kokoh. Rasulullah sendiri pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Doa itu pun terkabul dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Setelah beberapa waktu, tibalah saat hijrah ke Madinah. Umar sekali lagi menunjukkan keberaniannya yang legendaris. Ketika sebagian sahabat pergi dengan sembunyi-sembunyi, Umar justru mengambil pedangnya, menghunus busurnya, dan berdiri di hadapan Quraisy. Dengan lantang ia berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya yatim, silakan hadang aku di balik lembah ini." Tidak seorang pun berani menghadang. Umar berjalan dengan gagah hingga sampai ke Madinah. Sejak ia mengucapkan syahadat, cahaya Al-Quran benar-benar mengubah jalan hidup Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ayat-ayat Allah bukan hanya bacaan yang dilantunkan, melainkan pendidikan ilahi yang menata pandangan hidupnya, meneguhkan imannya, dan membentuk karakternya. Dari Al-Quran ia belajar mengenal Allah sebagai Rabb yang Maha Esa, mengatur alam semesta, menegakkan keadilan, dan menetapkan takdir. Bagi Umar, dunia hanyalah ladang ujian, sedang surga adalah puncak kerinduan, dan neraka adalah azab yang nyata. Pandangan hidupnya selalu kembali pada keyakinan bahwa takdir Allah adalah mutlak, sementara tugas manusia hanyalah berikhtiar dengan penuh tawakal. Umar sering menyampaikan pandangan yang tegas.
dan Allah menurunkan ayat-ayat yang menguatkan pendapatnya. Pada Perang Badar, ketika kaum muslimin berhasil menawan sejumlah Quraisy, Rasulullah bermusyawarah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat agar mereka dimaafkan dengan tebusan, sementara Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah pembesar-pembesar Quraisy, para penentang Islam. Menurutku, biarlah setiap muslim membunuh kerabatnya masing-masing dari tawanan itu, agar jelas siapa yang benar-benar tulus dalam agama ini." Rasulullah condong pada pendapat Abu Bakar, namun Allah menurunkan firman-Nya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menginginkan harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal 67. Ayat ini menjadi peneguh bahwa pandangan Umar lebih dekat dengan kehendak Allah. Begitu pula ketika Rasulullah hendak menyalatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafik, Umar segera maju menghalangi. "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyalatkan musuh Allah ini, padahal ia telah berkata begini dan begitu pada hari anu?" Namun Rasulullah tetap maju untuk melaksanakan salat. Tak lama kemudian turunlah firman Allah, "Dan janganlah engkau sekali-kali menyolatkan jenazah seorang pun dari mereka yang mati, dan jangan engkau berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." At-Taubah 84. Dengan turunnya ayat itu, jelaslah bahwa pendapat Umar sejalan dengan kehendak Allah. Tentang khamr pun demikian. Umar sangat resah melihat kebiasaan minum yang merusak akal dan kehormatan manusia. Ia berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Al-Baqarah 219. Umar masih merasa belum cukup. Ia terus berdoa. Lalu turun ayat berikutnya. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan." An-Nisa 43. Umar makin berhati-hati, tetapi tetap memohon dengan penuh harap. Hingga akhirnya Allah menurunkan firman yang paling tegas. "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung." Al-Maidah 90. Mendengar ayat itu, Umar pun berseru lantang, "Kami berhenti, ya Rabb, kami berhenti." Maka berakhirlah tradisi khamr dalam masyarakat Muslim. Dalam hal sedekah dan wakaf pun, Umar adalah teladan. Ia sering menyerahkan harta terbaiknya di jalan Allah. Suatu hari dengan penuh semangat ia datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Hari ini aku akan melampaui Abu Bakar. Aku membawa separuh hartaku, wahai Rasulullah." Namun tak lama kemudian Abu Bakar datang, membawa seluruh hartanya. Melihat itu, Umar hanya bisa menunduk dan berkata dengan penuh takzim, "Aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam kebaikan, wahai Abu Bakar." Begitulah kerendahan hati seorang Umar, meski amalnya begitu agung. Kedekatannya dengan Rasulullah pun bukan hanya dalam majelis ilmu dan ibadah, tetapi juga di medan pertempuran, saat nyawa dipertaruhkan. Dalam Perang Uhud, ketika kaum muslim terguncang oleh serangan balik Quraisy dan sebagian sahabat diliputi putus asa, Umar tampil dengan keberanian yang teguh. Ia mengangkat pedangnya, menyeru dengan suara lantang, menyatukan kembali barisan yang tercerai-berai. Rasulullah yang saat itu terluka bahkan hampir dikepung, namun bersama Umar dan beberapa sahabat yang tetap bertahan, Nabi berhasil dilindungi dari kepungan musuh. Perjalanan terus berlanjut. Dalam Perang Khandaq, ketika Madinah dikepung oleh pasukan sekutu, Umar tidak hanya berperan sebagai pejuang,
tetapi juga sebagai penopang moral. Ia ikut menggali parit, memikul tanah di pundaknya, dan menahan lapar bersama Rasulullah. Di malam-malam penuh dingin itu, ia berdiri tegak, meneguhkan diri dengan sabda Nabi yang berulang kali menjanjikan kemenangan bagi umat Islam. Pada perjanjian Hudaybiyah, saat syarat-syarat perjanjian tampak berat bagi kaum muslimin, hati Umar diliputi gejolak. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau benar-benar Nabi Allah?" Beliau menjawab, "Benar." Umar melanjutkan, "Bukankah kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang batil?" Rasulullah menjawab, "Benar." Umar bertanya lagi dengan suara meninggi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Rasulullah menatapnya dan bersabda, "Aku adalah hamba Allah, dan aku tidak akan menyalahi perintahnya. Allah pasti menolong aku, dan tidak akan menyia-nyiakan aku." Jawaban itu menenangkan gejolak Umar, sekalipun hatinya masih terasa perih menerima keputusan tersebut. Belakangan hari, ia memahami bahwa di balik perjanjian itu tersimpan kemenangan besar yang dijanjikan Allah. Ketika tiba Fathu Makkah, kota yang dulu menolak keras dakwah Islam akhirnya terbuka dengan penuh kemuliaan. Umar berjalan bersama Rasulullah dalam barisan kemenangan. Tidak ada kebanggaan yang menguasai dirinya, melainkan kerendahan hati. Saat itu, ia menyaksikan betapa Rasulullah menundukkan kepala hingga hampir menyentuh pelana untanya, sebagai bentuk syukur dan tawadu kepada Allah. Lalu datanglah perang Hunain dan Tabuk, ujian berat di mana jumlah besar kaum muslimin sempat membuat mereka silau. Tetapi Allah menurunkan pertolongannya, dan Umar kembali tampil sebagai benteng umat. Ia berdiri di garis depan, menahan guncangan pasukan musuh, dan menyerukan agar kaum muslimin kembali kepada Rasulullah. Tidak hanya di medan perang, Umar juga menjadi sosok utama dalam masyarakat Madinah. Rasulullah sering bertanya kepadanya, menimbang pendapatnya, dan tidak jarang wahyu turun sejalan dengan pandangan Umar. Rasulullah bahkan bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar." Bahkan musuh-musuh Islam sekalipun gentar kepadanya, hingga Nabi bersabda, "Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setan tidak pernah bertemu denganmu di satu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan lain." Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati terhadap bid'ah. Ia selalu mengingatkan masyarakat agar berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Bahkan dalam hal harta, ia mewakafkan tanah miliknya di Khaybar, dan sabdanya yang terkenal terus terjaga. "Ambillah harta yang datang kepadamu tanpa kau minta atau harapkan, dan jangan engkau menolak rezeki Allah." Sifatnya yang teguh dan adil ini membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan kaum muslimin. Selain peranannya sebagai pemimpin dan sahabat Rasulullah, Umar juga seorang ayah yang penyayang. Kedekatan keluarganya dengan Nabi semakin erat ketika Rasulullah menikahi putrinya, Hafsyah binti Umar. Peristiwa ini membawa kebahagiaan sekaligus mengangkat kedudukan Umar di sisi Nabi dan umat Muslim. Setelah suami Hafsyah, yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, gugur dalam Perang Badar, Umar merasa sedih karena putrinya menjadi janda di usia muda. Dengan penuh kasih seorang ayah, ia menawarkan Hafsyah kepada Utsman bin Affan, namun ditolak secara halus. Kemudian ia menawarkan Hafsyah kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar diam tanpa memberi jawaban. Hal itu membuat hati Umar merasa berat, hingga akhirnya Allah menakdirkan bahwa Nabi Muhammad sendiri yang melamar Hafsyah. Umar pun menangis penuh syukur lalu berkata, "Allah memuliakanku dengan pertalian ini." Maka Hafsyah pun menjadi Ummul Mukminin, istri Rasulullah, dan kedudukan Umar semakin tinggi di sisi kaum muslimin. Di tengah rumah tangga Nabi yang dihuni oleh banyak istri, pernah terjadi perselisihan yang membuat Rasulullah menjauhi mereka selama sebulan. Dalam peristiwa itu, Umar menunjukkan sikap tegas namun penuh kecintaan kepada Nabi. Ia datang kepada putrinya Hafsyah, lalu memperingatkannya agar tidak membuat Rasulullah marah. "Wahai Hafsyah,
Janganlah engkau menyakiti Rasulullah. Jika engkau melakukannya, mungkin Allah akan menggantikan beliau dengan istri yang lebih baik darimu. Peringatan itu bukanlah cermin kebencian, melainkan kasih seorang ayah yang memahami kedudukan suci Rasulullah. Dalam umat ini, Umar juga termasuk orang yang diberi ilham, sebagaimana sabda Nabi. Sesungguhnya telah ada sebelum kalian orang-orang yang diberi ilham. Jika di antara umatku ada yang demikian, maka dia adalah Umar. Tidak hanya itu, ghirahnya dalam agama membuatnya selalu membela syariat Allah dengan penuh ketegasan. Nabi bahkan memberi kabar gembira kepadanya dengan berkata, "Aku melihat sebuah istana putih di dalam surga, maka aku bertanya, milik siapakah ini?" Dijawab, "Milik seorang pemuda Quraisy." Lalu aku mengira itu milikku, tapi ternyata itu milik Umar. Nabi pun menegaskan rasa cintanya kepada Abu Bakar dan Umar di hadapan para sahabat. Suatu ketika beliau ditanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Nabi menjawab, "Aisyah." Lalu ditanya lagi, dari kalangan laki-laki, beliau bersabda, "Ayahnya." Kemudian ditanya, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Umar." Itulah kedudukan mulia yang tiada tandingan. Kabar gembira surga juga diberikan langsung kepada Umar. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah bersabda, "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga." Hingga beliau menyebut 10 sahabat yang dijamin surga. Hati Umar pun semakin teguh, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah. Ketika Rasulullah jatuh sakit menjelang wafatnya, Umar adalah salah satu sahabat yang sangat gelisah. Ia melihat tubuh Nabi semakin lemah, panasnya tinggi, dan sesekali beliau pingsan. Namun di hadapan orang-orang, Umar mencoba menguatkan hati seakan tidak ingin melihat umat ini goyah. Hingga pada hari Senin, 12 Rabiul Awwal, Rasulullah wafat dengan tenang di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Saat kabar wafatnya Rasulullah tersebar, kaum muslimin terguncang hebat. Sebagian terdiam tak percaya, sebagian menangis sejadi-jadinya. Namun yang paling keras bereaksi adalah Umar. Dengan pedang terhunus ia berteriak di masjid, "Demi Allah, siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal kepalanya." Beliau tidak mati, beliau hanya pergi menemui Rabb-Nya, sebagaimana Musa bin Imran pergi dari kaumnya selama 40 hari lalu kembali. Kata-kata itu lahir dari cinta mendalam, dari jiwa yang tidak siap kehilangan Nabi. Namun Allah menenangkan umat dengan perantaraan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia naik ke mimbar dan berkata dengan suara yang tegas, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Lalu ia membacakan firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Ali Imran 144. Mendengar ayat itu, barulah hati Umar luluh. Ia berkata, "Demi Allah, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Kaki-kakiku melemah hingga aku jatuh tersungkur ke tanah, dan aku yakin bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat." Itulah hari paling berat bagi Umar, hari ketika ia harus merelakan pemimpin, guru, dan kekasih hatinya kembali kepada Allah. Air mata kaum muslimin belum juga kering ketika badai keguncangan lain melanda umat. Di Saqifah Bani Sa'idah, kaum Ansyar berkumpul untuk membicarakan siapa yang layak memimpin umat setelah Nabi. Umar ibn al-Khattab, yang hatinya masih diselimuti kesedihan, mendengar kabar itu bersama Abu Bakar Asy-Siddiq,
dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dengan segera mereka berangkat menuju Saqifah. Ketika sampai di sana, Umar mendapati kaum Ansyar mengajukan Sa'ad ibn Ubadah sebagai calon pemimpin. Suasana menjadi tegang, masing-masing pihak menimbang kepentingan umat. Umar berdiri hendak berbicara, namun Abu Bakar menahannya dengan lembut, seraya berkata, "Biarkan aku yang berbicara." Dengan hikmah yang besar, Abu Bakar menyampaikan kalimat yang menyejukkan. Ia memuji keutamaan kaum Ansyar, jasa-jasa mereka dalam menolong agama Allah, lalu berkata, "Wahai kaum Ansyar, kepemimpinan ini hanya pantas berada di tangan Quraisy. Mereka adalah pemimpin kaum, dan manusia tidak akan menerima kecuali dari mereka. Sungguh, aku ridha untuk kalian, salah satu dari dua orang ini." Lalu Abu Bakar menunjuk Umar ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Umar terhenyak mendengar itu, namun ia tahu bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah. Maka tanpa ragu, Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Umar berkata lantang di hadapan semua orang, "Engkau adalah sebaik-baik kami. Engkau sahabat Rasulullah di gua, dan engkau pengganti beliau dalam salat. Siapa lagi yang lebih berhak daripada engkau?" Serentak kaum Muhajirin dan Ansyar pun menyatakan baiat mereka. Dari sinilah dimulailah kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun persoalan besar segera menghadang. Setelah Rasulullah wafat, sebagian kaum Arab enggan menunaikan zakat. Mereka berkata, "Kami akan tetap salat, tetapi tidak akan menyerahkan zakat." Abu Bakar mengambil sikap tegas untuk memerangi mereka. Umar, dengan pandangan awalnya, sempat menolak. Ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana mungkin engkau memerangi orang-orang yang bersyahadat, padahal Rasulullah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.' Jika mereka telah mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka atas Allah." Namun Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang menggetarkan, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seutas tali yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakannya itu." Umar pun tersentak mendengar keteguhan itu. Ia berkata kemudian, "Demi Allah, tidak lain itulah petunjuk Allah, maka aku tahu bahwa kebenaran ada pada Abu Bakar." Dari sinilah umat Islam berdiri tegak menghadapi kaum murtad dan mereka yang enggan menunaikan zakat. Dalam masa itu pula, Abu Bakar menyiapkan pasukan yang pernah diwasiatkan Rasulullah untuk dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Sebagian sahabat ragu mengingat Usamah masih sangat muda, namun Abu Bakar tetap tegas. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membatalkan pasukan yang telah ditetapkan Rasulullah. Seandainya aku tahu akan diseret binatang buas, tetap akan aku jalankan." Umar pun mendukung dengan penuh ketundukan. Ia melihat betapa kuatnya jiwa Abu Bakar dalam menegakkan perintah Rasulullah. Tak lama kemudian Mu'adz ibn Jabal kembali dari Yaman. Ia diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mengajarkan Islam dan menegakkan hukum Allah di sana. Mu'adz ibn Jabal kembali ke Madinah. Kedatangannya bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga membawa laporan tentang keadaan kaum muslimin di Yaman, tantangan yang mereka hadapi, dan kebutuhan akan kepemimpinan yang adil. Umar ibn al-Khattab menyambut Mu'adz dengan penuh hormat. Umar ibn al-Khattab juga dikenal memiliki mata tajam dan intuisi luar biasa dalam menilai orang. Setiap kali ia bertemu dengan seseorang, ia tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi juga mencoba membaca karakter, niat, dan ketulusan hati mereka. Suatu ketika, seorang pemuda dari Yaman datang ke Madinah. Abu Muslim al-Khawlani, seorang tabi'i yang baru saja selamat dari ujian berat. Ia menolak nabi palsu di Yaman yang hampir membuatnya dibakar hidup-hidup. Umar memperhatikan Abu Muslim dengan seksama. Dari wajah dan sikapnya, ia segera mengenali keteguhan iman yang luar biasa dan berkata dengan yakin,
Dari wajahnya terpancar cahaya iman. Tak lama setelah itu, muncul keputusan penting di Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak mengangkat Aban ibnu Sa'id sebagai gubernur Bahrain. Umar menanggapi dengan kritis, menilai kemampuan dan kesesuaian calon pemimpin tersebut. Ia mendekati Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah, untuk memimpin wilayah penting seperti Bahrain, kita harus memastikan orang yang kita pilih benar-benar mampu dan siap. Bagaimana jika tanggung jawab ini terlalu besar bagi Aban saat ini?" Abu Bakar mendengarkan dengan seksama. Menghargai ketajaman dan kebijaksanaan Umar, ia akhirnya menarik niatnya mengangkat Aban, memastikan keputusan yang diambil tetap adil dan tepat demi kepentingan umat. Sikap kritis dan rasa keadilan Umar tidak berhenti di situ. Hal itu kembali terlihat saat peperangan Riddah terjadi. Banyak sahabat gugur sebagai syuhada. Abu Bakar memutuskan menerima diat, tebusan, dari musuh, tetapi Umar menolak keras. Ia berkata, "Bagaimana mungkin kita menerima diat atas darah kaum muslimin yang gugur di jalan Allah? Tidak, darah mereka adalah harga kemuliaan Islam." Sikap ini menunjukkan betapa tajam rasa keadilannya. Bahkan ketika Abu Bakar hendak memberi tanah kepada Al-Aqra ibn Habis dan Uyainah ibn Hasan, dua sahabat yang sebelumnya menerima tanah untuk memperkuat iman mereka sebagai mu'allaf. Umar menentangnya. Ia berkata, "Engkau memberi mereka tanah, sementara engkau tidak punya tanah selain itu. Bagaimana dengan kaum muslimin lainnya?" Abu Bakar akhirnya menarik kembali pemberian itu. Puncak peran Umar pada masa Abu Bakar adalah ketika beliau mengusulkan pengumpulan Al-Quran. Sebab, banyak para penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Umar berkata, "Aku khawatir jika syuhada terus berguguran, banyak hafalan Quran akan hilang. Maka aku sarankan engkau, wahai Khalifah Rasulullah, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf." Awalnya Abu Bakar ragu. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Namun Umar terus mendesak dengan penuh hujjah, hingga akhirnya Allah melapangkan hati Abu Bakar. Maka dimulailah proses pengumpulan Al-Quran, tugas besar yang dipelopori oleh Zaid ibn Tsabit radhiyallahu anhu. Demikianlah Umar ibn al-Khattab pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Dengan wawasannya yang tajam, keberanian yang luar biasa, dan keteguhan dalam kebenaran, ia menjadi tiang penopang bagi kepemimpinan khalifah pertama umat Islam. Ia tidak hanya patuh, tetapi juga memberi masukan yang tajam, menjaga agar agama ini tetap murni, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan besar berjalan sesuai ridha Allah. Ketika sakit Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu semakin parah, beliau mulai memikirkan masa depan umat setelah kepergiannya. Dengan penuh rasa tanggung jawab, ia berdoa dan bermusyawarah dengan para sahabat utama hingga hatinya mantap menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah pengganti. Sebagian sahabat sempat khawatir dengan ketegasan Umar, namun Abu Bakar menegaskan bahwa ketegasan itu selalu disertai kelembutan dan ketakwaan. Para sahabat kemudian menerima keputusan tersebut hingga terbentuk ijma', konsensus, bahwa Umar adalah yang paling berhak memimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar. Penunjukan ini bukan hanya wasiat pribadi, tetapi berdasarkan pertimbangan syar'i, amanah, dan maslahat umat. Saat dibayat, Umar berdiri menyampaikan pidato pertamanya dengan hati yang penuh harap kepada Allah. Ia memuji Abu Bakar lalu berkata, "Wahai manusia, aku hanyalah seorang dari kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku menyimpang, luruskanlah aku. Kebenaran adalah amanah, sementara kebohongan adalah pengkhianatan. Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di sisiku hingga aku mengembalikan haknya, dan yang kuat akan menjadi lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak orang lain." Sejak awal pemerintahannya, Umar menegakkan prinsip syura, musyawarah, menjadikan keadilan sebagai pilar utama, serta menyamakan kedudukan semua manusia tanpa memandang status. Ia juga menjaga kebebasan yang hakiki,
kebebasan beragama bagi non-Muslim, kebebasan bergerak dan bermuamalah, hak atas keamanan dan kepemilikan, serta kebebasan berpendapat selama tidak melampaui batas syar'i. Bahkan terhadap isu-isu sensitif, seperti pernikahan Muslim dengan wanita ahlul kitab, Umar menimbangnya dengan bijak demi menjaga akidah dan kemaslahatan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menetapkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak akan mencari kemewahan dunia. Ia menolak untuk membebani Baitul Mal dengan kebutuhan pribadinya. Sebaliknya, ia mengambil dari kas negara hanya sekadar untuk menutupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, layaknya seorang rakyat biasa. Seringkali ia hanya makan roti kering dengan minyak zaitun, hingga perutnya berbunyi keras menahan lapar. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, engkau tidak akan kenyang sampai seluruh kaum muslimin kenyang." Zuhudnya bukan dibuat-buat, melainkan lahir dari rasa takut yang mendalam kepada Allah. Takut jika di akhirat ia ditanya tentang harta umat. Dalam kepemimpinannya, Umar juga menetapkan kebijakan penting yang kelak menjadi tonggak sejarah peradaban Islam, yakni penetapan kalender Hijriyah. Sebelumnya, kaum muslimin menggunakan penanggalan yang beragam, kadang mengandalkan tahun-tahun besar seperti Am al-Fil, tahun gajah. Umar merasa hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab umat Islam harus memiliki standar yang jelas dalam urusan administratif dan hukum. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat, dan setelah diskusi panjang, mereka sepakat menjadikan tahun hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah sebagai awal perhitungan kalender. Dari keputusan inilah lahir kalender Hijriyah, yang hingga kini menjadi penanda identitas umat Islam di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, umat pun mulai menyapanya dengan gelar yang agung, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Sebuah gelar yang lahir bukan dari ambisi pribadi, tetapi dari penghormatan umat atas ketegasan, keadilan, dan kesungguhannya dalam memimpin. Pribadi Umar adalah cermin dari nilai-nilai luhur Islam. Ia seorang lelaki yang keras terhadap dirinya sendiri, namun lembut terhadap rakyatnya. Ia hidup zuhud, sederhana, dan selalu takut kepada Allah. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dalam munajat, siangnya penuh kesabaran dalam memikul beban umat. Umar dikenal sangat rendah hati, sering memanggul karung gandum di punggungnya sendiri untuk diberikan kepada fakir miskin. Ketika sebagian orang mengingatkannya bahwa dirinya adalah khalifah, ia menjawab, "Siapa lagi yang akan memikul dosa-dosa mereka jika bukan aku?" Dalam kehidupan keluarganya, Umar tidak pernah memberi keistimewaan sedikit pun bagi anak-anaknya. Ketegasannya justru lebih besar terhadap mereka agar tidak menikmati fasilitas negara. Pernah suatu kali anaknya menerima hadiah, lalu Umar segera merampasnya dan mengembalikannya ke Baitul Mal seraya berkata, "Hadiah untuk Amirul Mukminin adalah pengkhianatan." Bahkan istrinya pun ia peringatkan agar tidak menggunakan harta umat sedikit pun untuk kepentingan pribadi. Keadilan yang ia tegakkan benar-benar bermula dari rumah tangganya sendiri. Meski demikian, Umar memiliki hubungan yang penuh hormat dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Ia mencintai mereka, memuliakan kedudukan mereka, dan kerap meminta pandangan dari Ali bin Abi Thalib. Hubungannya dengan keluarga Nabi adalah cermin kasih sayang yang tulus, jauh dari kepentingan politik. Kehidupan Umar di tengah masyarakat penuh dengan kisah-kisah yang menyentuh hati. Ia tidak hanya memimpin dari balik istana, tetapi sering berkeliling malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Dikisahkan pada suatu malam, Umar berjalan dalam kesunyian. Langit tenang, namun di sebuah sudut kota terdengar suara tangis anak-anak yang memilukan. Umar mendekat, dan didapatinya seorang ibu duduk di depan tungku, memasak sesuatu di atas api. Anak-anak kecil itu menangis, memanggil ibunya, perut mereka keroncongan menahan lapar. Umar menatap panci yang mengepulkan asap, lalu bertanya dengan penuh iba, "Apa yang engkau masak?" Wanita itu menjawab dengan getir,
Hanya air, wahai laki-laki asing. Aku merebusnya agar anak-anakku terdiam dengan harapan mereka mengira akan ada makanan. Padahal tidak ada apa-apa yang bisa aku beri. Mendengar itu, Umar terhenyak. Matanya basah, dadanya berguncang menahan tangis. Bagaimana mungkin, di tengah kepemimpinannya, ada rakyat yang merintih kelaparan? Tanpa menunggu lama, ia bergegas ke Baitul Mal. Di sana ia mengangkat sekarung gandum di pundaknya sendiri. Pelayannya yang menemaninya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya." Tetapi Umar menoleh dengan tegas, suaranya penuh beban tanggung jawab. "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hari kiamat?" Ia pun memikul sendiri karung berat itu, berjalan tertatih dalam gelap malam menuju rumah wanita tadi. Sesampainya di sana, Umar tidak sekadar menyerahkan gandum itu. Ia menyalakan api, meniup tungku hingga asap hitam memenuhi wajahnya. Ia mengaduk masakan, memastikan makanan itu matang dengan tangannya sendiri. Api membakar wajahnya, asap menempel di kulitnya, tetapi Umar tersenyum ketika melihat anak-anak itu akhirnya makan dengan lahap. Tangisan yang tadi mengguncang hati berganti dengan tawa kecil yang menenangkan jiwa. Umar duduk di dekat pintu memandang mereka dengan lega. "Malam ini aku ingin melihat mereka tidur dalam keadaan kenyang," katanya lirih. Malam-malam Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah sepi dari doa, tangis, dan langkah kakinya yang menyusuri jalan-jalan kota. Ia tidak pernah merasa tentram sebelum memastikan keadaan umatnya. Pernah juga suatu malam dalam perjalanan itu, ia mendengar suara tangisan seorang bayi yang begitu memilukan. Umar mendekat, lalu bertanya kepada sang ibu, "Mengapa anak ini menangis, wahai wanita?" Dengan suara lirih penuh kepedihan, ibu itu menjawab, "Aku ingin segera menyapihnya, karena tunjangan dari Baitul Mal hanya diberikan bagi anak-anak yang sudah tidak menyusu." Umar terdiam, dadanya seakan tertikam. Air matanya jatuh, sebab ia sadar kebijakan itu justru menzalimi bayi-bayi yang masih membutuhkan pelukan dan air susu ibunya. Malam itu Umar kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia menangis tersedu-sedu, lalu menegakkan salat dengan tangis yang panjang. "Celakalah aku. Berapa banyak anak-anak yang telah terzalimi karena kebijakan ini?" Gumamnya penuh penyesalan. Keesokan paginya, Umar berdiri di hadapan kaum muslimin dengan suara lantang. "Mulai hari ini setiap anak yang lahir akan mendapat hak tunjangannya sejak pertama ia menghirup udara dunia, bukan setelah ia disapih." Perubahan itu bukan sekadar aturan, tetapi lahir dari hati seorang pemimpin yang benar-benar takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Umar selalu menimbang setiap kebijakan dengan satu pertanyaan yang membekas dalam hati para sahabat. Apakah aku akan memikul beban ini pada hari kiamat? Kepedulian Umar juga terlihat terhadap wanita, anak-anak, dan orang-orang lemah. Ia sering menghentikan langkahnya hanya untuk mendengar keluh kesah seorang ibu atau menggendong anak kecil di jalan. Terhadap para sahabat yang berlomba-lomba dalam amal syaleh, Umar selalu menghargai. Ia mengakui keutamaan Abu Bakar, sering berkata, "Tidak ada jalan yang aku tempuh menuju kebaikan kecuali Abu Bakar telah mendahuluiku." Masyarakat pun mencintai dan menghormati Umar, bukan karena takut, tetapi karena melihat ketulusan dan keadilannya. Namun ketegasannya tidak mengenal kompromi ketika ada pemimpin atau pejabat yang menyimpang. Ia tidak segan-segan menegur, mencopot, bahkan menghukum mereka jika berkhianat kepada amanah rakyat. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu memandang kepemimpinan sebagai amanah yang berat. Ia khawatir para tokoh muslim meninggalkan perdagangan demi urusan pemerintahan, lalu kehilangan nafkah yang halal. Maka ia menetapkan tunjangan yang cukup, sekadar menutup kebutuhan agar kepemimpinan tidak berubah menjadi jalan mencari kekayaan. Ketegasan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah terlepas dari kelembutan hatinya.
Ia bukan hanya pemimpin manusia, tetapi juga pemimpin yang merasa bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Suatu hari ia melihat seseorang memaksa hewan tunggangannya dengan beban yang berat. Wajah Umar langsung berubah, lalu ia menegurnya dengan suara yang dalam penuh wibawa. Tidakkah engkau tahu bahwa hewan-hewan ini juga punya hak atasmu? Bagi Umar, keadilan tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga pada makhluk bisu yang diciptakan Allah untuk membantu kehidupan manusia. Ketulusannya begitu nyata bahkan terhadap unta-unta zakat. Ia sering mendekat, mengusap, merawat, dan memperhatikan satu persatu hewan itu. Dengan penuh rasa takut kepada Allah, ia berkata lirih, "Aku khawatir, kelak Allah akan bertanya kepadaku tentang unta ini, tentang apa yang aku lakukan untuknya." Begitulah Umar, seorang khalifah yang hatinya luluh di hadapan amanah, meski hanya seekor hewan. Ketika bumi diguncang gempa, rakyat berlarian dengan cemas. Namun Umar berdiri tegak, suaranya menggema menembus kegelisahan. "Wahai manusia, sesungguhnya gempa ini tidak lain adalah peringatan dari Rabb kalian. Demi Allah, jika kalian tidak segera kembali kepadanya, sungguh bumi akan mengguncang kalian lebih keras daripada ini." Kata-katanya bukan hanya peringatan, tetapi cambuk bagi hati yang lalai. Ia ingin umat sadar bahwa setiap musibah adalah panggilan dari langit, agar manusia kembali tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Inilah Umar ibn al-Khattab. Ketegasannya menegakkan hukum Allah, membuat dunia tunduk, namun kelembutannya menjaga hak seekor hewan, membuat langit tersenyum. Ia menegur, ia merawat, ia mengingatkan, semua dengan satu keyakinan, bahwa dirinya hanyalah hamba Allah yang kelak akan ditanya tentang setiap amanah sekecil apapun itu. Bagi Umar, amanah tidak hanya soal keadilan di tengah manusia atau kekuatan di medan perang. Ia memahami bahwa kekuatan umat lahir dari keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang, antara keberanian dan ilmu. Karena itu, ia yakin bahwa kekuatan umat tidak hanya lahir dari pedang, tetapi juga dari ilmu. Sejak awal kepemimpinannya, ia menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya umat, dan ulama adalah penuntun jalan kebenaran. Ia sangat hati-hati dalam menjaga kemurnian hadis Nabi. Tidak satu pun riwayat ia terima tanpa saksi yang jelas demi melindungi agama dari kesalahan. Meski menjadi Amirul Mukminin, Umar tidak segan bertanya tentang hal yang belum ia ketahui. Dari lisannya lahir kalimat-kalimat penuh hikmah. Dalam khutbah-khutbahnya, ia memberikan hikmah agung yang meneguhkan umat. Ia menekankan agar manusia menilai sesama berdasarkan apa yang tampak lahiriah, bukan sibuk mengorek batin yang hanya Allah yang tahu. Ia mengingatkan bahwa sebagian sifat kikir adalah cabang dari kemunafikan, dan dirinya sendiri sering berkata dengan kerendahan hati, "Aku berharap bisa selamat hanya dengan kelebihan amal yang sedikit." Ucapan-ucapannya tersebar luas dan menjadi pegangan. Ia juga menekankan husnuzhan. Jangan berpikir buruk terhadap ucapan saudaramu jika masih ada kemungkinan untuk menafsirkannya dengan baik. Ia melarang umat banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah agar Allah tidak menghinakanmu. Dan dengan kebijaksanaan penuh, ia berkata, cara terbaik membalas orang yang berbuat maksiat kepadamu adalah dengan tetap taat kepada Allah dalam memperlakukan dia. Ia juga menasihati, carilah teman yang tulus. Kalimat-kalimat itu menjadi mutiara hikmah yang diwariskan untuk generasi setelahnya. Perhatiannya pada ilmu tidak berhenti pada nasihat. Ia menjadikan Madinah pusat fiqh dan fatwa, lalu mengirim para sahabat ahli ilmu ke berbagai wilayah. Abdullah ibnu Mas'ud ke Kufah, para qari ke Basrah, ulama besar ke Syam dan Mesir. Dari sana lahirlah madrasah-madrasah yang mengokohkan Islam, bukan hanya sebagai kekuatan politik, tetapi juga peradaban ilmu. Umar pun memberi ruang bagi syair sebagai sarana hikmah. Ia menilai syair dari kesederhanaan kata dan kedalaman makna, bukan dari kerumitan bahasa.
Dengan kebijakan dan keteguhan itu, Umar berhasil membangun umat di atas dua pilar, pedang yang menjaga dan ilmu yang menerangi. Ia tahu bahwa kejayaan Islam hanya akan bertahan dengan ilmu yang menghidupkan akal, membersihkan hati, dan menuntun amal. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi perhatian besar pada pembangunan infrastruktur demi kemaslahatan umat. Ia membangun jalan-jalan, memperbaiki sarana transportasi darat dan laut, serta mendirikan pos-pos perbatasan yang memperkuat pertahanan negeri Islam. Ia juga mendirikan kota-kota baru seperti Bashrah, Kufah, dan Fustath di Mesir, yang berfungsi bukan hanya sebagai basis militer, tetapi juga pusat penyebaran ilmu, budaya, dan dakwah. Garnison didirikan di wilayah-wilayah taklukan, termasuk di Syam, dengan tujuan menjaga stabilitas. Namun, di tengah pembangunan itu, Umar tidak pernah lengah terhadap bahaya kemewahan. Ia sering mengingatkan, segala sesuatu yang tidak mendekatkanmu pada sikap berlebih-lebihan dan tetap sesuai tujuan. Dan ia berwasiat kepada kaum muslimin, berpeganglah pada sunnah, niscaya kalian akan menang. Namun masa kepemimpinan Umar juga diuji dengan krisis besar. Tahun Ar-Ramadah, tahun paceklik yang panjang menimpa Madinah. Tanah menghitam, langit tak menurunkan hujan, dan kelaparan merajalela. Umar turun langsung memberi teladan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, karena ia enggan makan selain roti kering bercampur minyak, sama seperti rakyatnya. Ia bahkan mendirikan kem-kem pengungsian untuk ribuan orang, mengatur distribusi makanan, dan meminta bantuan dari negeri-negeri lain hingga unta-unta penuh gandum berdatangan dari Mesir dan Syam. Malam hari ia berdoa dengan tangis yang panjang, memohon pertolongan Allah, dan bersama kaum muslimin melaksanakan sholat istisqa. Di masa itu, Umar menunda pelaksanaan hudud, hukuman syar'i, bagi pencuri karena kondisi darurat serta menangguhkan pembayaran zakat agar umat tidak semakin terbebani. Inilah kepemimpinan yang penuh rahmat, tegas pada kebenaran, tetapi lembut pada saat rakyat membutuhkan keringanan. Tidak lama setelah paceklik, datang ujian lain, wabah taun pes di Syam. Saat hendak memasuki wilayah Sarg, Umar memilih kembali setelah bermusyawarah dengan para sahabat demi menjaga umat dari bahaya. Dalam wabah itu gugurlah pahlawan-pahlawan besar, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Umar menangis atas kepergian mereka, lalu berangkat ke Syam untuk menata urusan pemerintahan di wilayah yang terkena musibah itu. Dari peristiwa ini lahir hukum agung. Negeri yang terkena ta'un tidak boleh dimasuki dan tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang berada di dalamnya. Pada masa kepemimpinannya, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membangun sistem keuangan negara yang kokoh dan teratur. Sumber-sumber pemasukan seperti zakat, jizyah, kharaj, usyur, fai, dan ghanimah dikelola dengan penuh amanah. Ketika kaum Nasrani dari Bani Taghlib keberatan dengan jizyah, Umar berkata, "Kami tidak memaksa mereka meninggalkan agama mereka, tetapi aku akan menggandakan zakat atas mereka, sebab aku tidak rela mereka menyerupai kaum muslimin tanpa menanggung beban yang setara." Dalam akad jizyah pun beliau menetapkan syarat dan waktu pembayaran yang jelas agar tidak menzalimi maupun dizalimi. Tentang tanah kharaj, beliau tidak membaginya kepada pasukan penakluk, berbeda dengan kebijakan Nabi pada sebagian kasus. Umar menjelaskan, seandainya aku membagi tanah itu, niscaya generasi setelah kalian tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi aku akan biarkan mereka mengelolanya, dan hasilnya menjadi pemasukan tetap bagi kaum muslimin. Keputusan ini terbukti bijaksana. Rakyat di wilayah taklukan merasa aman, tidak bangkit melawan, bahkan banyak yang segera masuk Islam. Harta yang terkumpul dipakai untuk memperkuat perbatasan dan menjaga keamanan negeri. Untuk menjaga keadilan dalam perdagangan, Umar juga menetapkan usyur, pajak persepuluhan bagi para pedagang asing yang berlaku seimbang sesuai kesepakatan.
Sedangkan fai' dan ghanimah dibagi sesuai hukum Allah, dengan bagian khusus disalurkan ke Bait al-Mal, perbendaharaan negara yang pertama kali dicatat secara resmi pada masanya. Dari sinilah gaji tentara, tunjangan rakyat, pembangunan, hingga penerbitan mata uang Islam dikelola secara teratur. Dalam bidang peradilan, Umar memberi pedoman tegas kepada para hakim. Ia menulis surat, "Hendaklah engkau memutuskan perkara dengan kitab Allah. Jika tidak engkau temukan, maka dengan sunnah Rasulullah. Jika tidak ada, maka dengan keputusan orang-orang syalih sebelum kita. Dan jika tidak engkau temukan juga, maka berijtihadlah dengan akalmu, jangan ragu-ragu. Ketika engkau telah mantap, jangan berpaling. Semua perkara sama di hadapanmu, jangan bedakan antara manusia karena kedudukan mereka." Beliau mengangkat para qadhi, hakim, memberi mereka gaji agar tidak bergantung pada pihak lain, dan menekankan sifat-sifat utama seorang hakim: adil, amanah, wara, berilmu, serta berani menegakkan hukum meski melawan orang kuat. Bahkan beliau sendiri tidak kebal hukum. Pernah suatu perkara sampai membuat seorang lelaki bertanya, apakah ia berani memutuskan hukum atas Amirul Mukminin? Maka Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menaatinya di hadapan umum, lalu mendurhakainya secara sembunyi-sembunyi." Dalam kasus-kasus nyata, ketegasan dan keadilan Umar sangat terlihat. Ia menjatuhkan hukuman kepada pemalsu cap negara, pencuri harta Bait al-Mal, hingga kasus zina dengan segala variannya. Bahkan ketika pelakunya seorang gila, seorang wanita yang tidak tahu hukum, atau seorang zimmi yang memaksa muslimah. Semua diputuskan dengan teliti, penuh rasa takut kepada Allah, dan disesuaikan dengan syariat. Sistem keuangan dan peradilan yang beliau bangun bukan hanya menyejahterakan kaum muslimin, tetapi juga menjaga stabilitas negeri yang sangat luas, hingga kekuasaan Islam pada masa itu berdiri tegak dengan adil dan penuh keberkahan. Demikianlah perjalanan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana tergambar dalam Umar ibn al-Khattab, His Life and Times, volume pertama, karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Dari seorang pemuda Quraisy yang keras, ia berubah menjadi sosok khalifah yang lembut hatinya namun tegas menegakkan hukum Allah. Kisahnya penuh dengan air mata keadilan, pelajaran tentang amanah, dan teladan bagi setiap pemimpin dan umat Islam hingga akhir zaman. Namun, ini baru separuh dari kisah agungnya. Sebab perjalanan Umar tidak berhenti di sini. Masih ada lembaran-lembaran sejarah yang akan menyingkap kejayaan Islam di bawah kepemimpinannya, kebijakan yang mengguncang dunia, hingga babak akhir kehidupannya yang syahid di jalan Allah. Insya Allah, semua itu akan kita temukan dalam kelanjutan kisahnya di Umar ibn al-Khattab, His Life and Times, volume kedua, karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Saksikanlah pada video berikutnya.